Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan beribu-ribu kenikmatan. Dan apabila kita menghitungnya, niscaya kita tidak dapat menghitungnya. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumul akhir kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Alhamdulillah, kegiatan kita dalam melaksanakan rencana dari hasil PMO sudah terlaksana 2 hari ya, yaitu tanggal 10 dan tanggal 17 September, yang kita membahas di tanggal 10 SOP tentang pencegahan dan penanggulangan bullying. Kemudian di tanggal 17 ada asesmen tentang pencegahan dan penanggulangan bullying. Untuk selanjutnya hari ini kita akan bersama-sama membicarakan bab yang kedua, yaitu tentang SOP pencegahan dan penanggulangan narkoba. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk menghemat waktu karena kegiatan kita ini kan lumayan lama ya, karena mencari sumber-sumber dari landasan hukum, kemudian contoh-contoh SOP-nya, kemudian nanti kita menyusun SOP-nya. Untuk kegiatan hari ini kita menyusun SOP, untuk besok kita menyusun asesmennya ya biar cepat, jadi kita 2 hari langsung kita pakai, Sabtu dan Minggu, karena memang dikejar waktu ya, sesuai yang kemarin masukan dari Pak Edi supaya diselesaikan dalam waktu 1 bulan ya. Mudah-mudahan nanti di minggu berikutnya kita bisa menyelesaikan yang ketiga, yaitu tentang kekerasan seksual. Baik, supaya lebih cepat, mari kita bersama-sama langsung untuk mencari landasan hukumnya ya. Silahkan Bu Guru. Baik teman-teman, sekarang kita akan mencari landasan hukum tentang narkoba. Langkah pertama, kita membuka Google Chrome. Karena kita memakai aplikasi Google Chrome ya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi pencarian yang lain. Kemudian kita memakai akun sekolah. Nah, di sini kita ketik kata kuncinya. Nah, di sini sudah ada ya, ada beberapa referensi yang sudah kita ulik. Sekarang kita ketik dulu landasan hukum. Nah, di sini kita banyak web yang bisa kita jadikan landasan. Kita bisa scroll sampai bawah, lalu kita pilih salah satu. Yang mana nih Bu, kira-kira? Ini ya. Kita buka yang ini, kita klik. Sini lumayan lengkap nih, ada sejarahnya. Ini kita jadikan referensi yang pertama, kemudian kita cari referensi yang kedua. Kalau belum ada yang pas, silakan dibuka satu-satu ya teman-teman. Ini. Ya, dapat. Ini buka lagi selanjutnya. Contoh SOP-nya. Contoh SOP-nya itu bentuknya kayak modul jadi apa enggak, kita SOP-nya dari yang kemarin aja, yang bunyi kita ganti narkoba. Itu itu mah buat itunya proses Kan. oh yang itu mah pengertiannya kan, Iya, sama. enggak, maksudnya kata-kata di atasnya. iya kok kata tadi atas mah iya, cuma tetap kan kita ada versi yang lain. Nah, kita sudah dapat nih web untuk landasan hukumnya. Sekarang kita cari contoh SOP, kata kuncinya biar panjang. Sorry, Dulu nggak bisa. kenapa sih ya? Gitu ya. Tidak aman tulisannya, kayaknya nggak bisa. Berikut hasil diskusi kami
tentang SOP pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Keputusan Kepala Sekolah TKSIT As-Salafus Sholih nomor masih dikosongkan _SOP strip narkoba _TKSIT strip AS angka Romawi 10 _2023 tentang standar operasional prosedur atau SOP pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di lingkungan TKSIT As-Salafus Sholih tahun pelajaran 2023-2024. Kepala Sekolah TKSIT As-Salafus Sholih menimbang A. Bahwa tindak penyalahgunaan narkoba dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan kecanduan bagi peserta didik. B. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak penyalahgunaan narkoba di lingkungan TKSIT As-Salafus Sholih. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin A dan B, perlu menetapkan standar operasional prosedur atau SOP pencegahan dan penanggulangan tindak penyalahgunaan narkoba di lingkungan TKSIT As-Salafus Sholih tahun pelajaran 2023-2024. Mengingat A. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang secara tegas menguraikan beberapa perbuatan mulai dari mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan atau menggunakan narkotika yang jika dilakukan tanpa pengendalian dan pengawasan dari pihak yang berwenang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menetapkan, memutuskan A. Bahwa tindak penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba tidak untuk pengobatan melainkan karena ingin menikmati pengaruh atau dampaknya yang disebabkan karena zat-zat tersebut menjanjikan suatu yang dapat memberikan rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan, dan ketenangan, walaupun hal itu sebenarnya hanya dirasakan secara semu. B. Bahwa narkoba, narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif yang meliputi A. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang bisa menyebabkan pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakan. B. Psikotropika adalah zat atau obat baik yang alamiah ataupun sintetis yang memiliki fungsi psikoaktif melalui pengaruh penyaringan pada susunan saraf pusat yang menimbulkan perubahan khusus pada aktivitas, perilaku, dan mental. C. Zat adiktif adalah bahan lain yang tidak termasuk narkotika dan psikotropika yang bisa menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi bagi penggunanya. C. Efek, jenis, dan dampak narkoba. Narkoba jenis depresan antara lain adalah opiat atau morfin, ganja, alkohol, inhalansia, dan metanon. Narkoba jenis ini dapat menurunkan kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh. B. Ekstasi, ganja, magic mushroom, termasuk jenis narkoba halusinogen. Narkoba jenis ini memberikan efek halusinasi yang kuat pada pemakai pada saat melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada menjadi ada. C. Narkoba jenis stimulan memberikan efek mempercepat kerja otak dan meningkatkan detak jantung, yang termasuk di dalamnya adalah nikotin, kafein, dan kokain. D. Narkoba jenis baru yang pembuatannya menggunakan berbagai bahan kimia yang membuat struktur zat kimia NPS tidak terdapat dalam zat yang dilarang peredarannya. Narkoba jenis NPS dapat mengakibatkan sulit tidur dan kehilangan memori. E. Narkoba berbentuk cairan yang dikemas dalam botol air mineral, cairan puff,
dan makanan serta permen. Dampak penyalahgunaan narkoba. A. Fisik. Badan kurus, lemah, malas, mata kemerahan, muka pucat, bibir kehitaman, badan gemetar, mata berair, berkeringat secara berlebihan, bahkan bisa menyebabkan kematian. B. Psikologis. Kerja lamban dan ceroboh, sering tegang dan gelisah, hilang rasa percaya diri, penghayal, penuh curiga, berperilaku agresif, sulit konsentrasi, mudah merasa kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, merasa tidak aman, dan bahkan bunuh diri. C. Lingkungan. Mengabaikan aktivitas ibadah, menarik diri dari keluarga dan lingkungan sekitar, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu, dan masa depan suram. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. A. Rasa ingin tahu dan penasaran. B. Ingin terbebas dari suatu masalah. C. Mencari kesenangan. D. Ingin diterima dalam suatu kelompok. E. Adanya tekanan dari sebuah komunitas. F. Menjaga diri agar tetap aman dan terhindar dari narkoba dengan A. Mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Kuasa. B. Berpikir kritis. C. Menikmati kebersamaan dengan keluarga. D. Berani berkata tidak. E. Jangan memulai mencoba atau mengkonsumsi narkoba. F. Waspada kepada orang yang belum dikenal. G. Pencegahan di TKSIT As-Salafus Sholih diantaranya A. Adanya layanan pengaduan tindak penyalahgunaan narkoba bagi murid untuk melaporkan tindak penyalahgunaan narkoba secara aman dan terjaga kerahasiaannya. B. Bekerja sama dan berkomunikasi aktif antara siswa, orang tua, dan guru, dalam kurung yaitu 3 pilar SRA. C. Kebijakan anti tindak penyalahgunaan narkoba yang dibuat bersama dengan siswa. D. Memberikan bantuan bagi siswa yang menjadi korban. E. Pendidik dan tenaga kependidikan memberi keteladanan dengan berperilaku positif. F. Program anti penyalahgunaan narkoba di satuan pendidikan yang melibatkan siswa, guru, orang tua, alumni, dan masyarakat atau lingkungan sekitar satuan pendidikan. G. Memastikan Sarpras di satuan pendidikan tidak mendorong anak berperilaku tindak penyalahgunaan narkoba. H. Mencari bantuan profesional untuk dukungan lebih lanjut. A. Badan Narkotika Nasional di 184-0812-2167-5675. B. Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNN Kota atau Kabupaten. C. Pusat rehabilitas baik negeri atau swasta, diantaranya yaitu nomor 1. Balai Besar Rehabilitasi BNN di Lipo dan Bogor. 2. Rumah Sakit Jiwa. 3. Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Ditetapkan di Bogor tanggal 1 Oktober 2023, Kepala Sekolah TKSIT As-Salafus Sholih Ratiwi SPD. Alhamdulillah kegiatan kita pada pagi sampai siang hari ini telah selesai dan kita telah membuat SOP pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan. Baik, kegiatan ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.